Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mempelajari vektor. Nah, di video ini nantinya ini yang akan kita pelajari. Nah, pada pelajaran fisika, Anda sudah mengenal besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar itu yang bagaimana? Besaran vektor itu yang bagaimana? Di sini sudah dicantumkan. Nah, yang akan kita pelajari yakni besaran vektor. Nah, di samping mempunyai nilai, vektor juga mempunyai arah. Itulah yang membedakan dengan besaran skalar. Sekarang kita ke definisi vektor. Vektor itu apa? Vektor itu suatu besaran yang mempunyai nilai dan arah. Suatu vektor dapat digambarkan sebagai ruas garis berarah. Jadi ruas garisnya harus berarah. Itulah vektor, karena itulah yang membedakan dengan skalar. Nilai vektor dinyatakan dengan panjang garis dan arahnya dinyatakan dengan tanda panah. Jadi nilai vektor itu panjang garis penyebutannya, arahnya dinyatakan dengan tanda panah. Nah, ini sekarang kita ke vektor pada ruang dimensi 2. Seperti ini, inilah vektor garis dan berarah. Di sini garisnya garis OA. Lihat, ada anak panah ini, itu menyatakan arah. Maka dia disebut vektor. O-nya disebut sebagai titik pangkal, A-nya sebagai titik ujung. Kemudian, untuk penulisan vektor. Suatu vektor biasanya dituliskan dengan huruf kecil, tebal. Jadi, kalau huruf kecil ditebali. Misal U berarti U-nya yang tebal. Atau dengan menuliskan ruas garisnya. Nah, di sini ruas garisnya pada garis ini adalah ruas garis AB. Kalau vektor AB berarti diberi anak panah di atasnya seperti ini. Kalau vektor AB berarti dari A ke B, anak panahnya ke sana. Nah, bedanya kalau BA berarti dari B ke A, anak panahnya ke A, karena mereka vektor itu mempunyai arah. Nah, sekarang modulus vektor. Apa itu modulus vektor? Modulus vektor adalah ukuran panjang vektor U, karena di sini kita menyebutnya U, jadi U itu simbol. Kalau di sini kita pakai U, berarti di sini panjang vektor U. Ditulis dengan notasi harga mutlak U. Harga mutlak itu garis tegak, kemudian vektornya ditulis di tengahnya. Jadi harus garis tegaknya. Ini namanya garis tegaknya 1. Itu modulus vektor. Kalau kita melihat gambar ini, modulus vektor U sama dengan 2 itu mana? Berarti kan di sini. Ini titik pangkalnya, ini titik ujungnya. Di sini berapa? Di sini 2, makanya di sini 2. 4 itu mana? 4 itu ke atas, karena kita itu masih 2 dimensi. 2 dimensi itu hanya memerlukan sumbu X dan sumbu Y. Nah, modulus U sama dengan 2 akar 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 2 kuadrat 4, 4 kuadratnya 16. Jadi modulus U itu akar 20. Modulus berarti panjang vektor U adalah akar 2. Jadi ini panjangnya akar 20. Kalau diperhatikan, kalau kita tarik seperti ini, kita ganti biru biar kelihatan. Nah, kalau kita tarik seperti ini, nah, bentuk segitiga kan? Masih ingat segitiga itu menggunakan Pitagoras. Kalau di sini diketahui 2, di sini 4, maka Pitagorasnya untuk sisi miring 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jadi sebenarnya ini menggunakan Pitagoras. Sekarang yang kita pelajari kesamaan 2 vektor. 2 vektor dikatakan sama apabila, maaf ini agak ngeblur, sama apabila panjang serta arahnya sama. Di sini ada vektor A dan vektor B. Arahnya semua sama ke atas. Panjangnya juga sama, di sini 2 ke atas 4, di sini juga ke sini 2 ke atas 4. Otomatis
otomatis panjangnya sama. Maka panjang itu yang sebelumnya tadi atau modulus menggunakan garis tegak. Panjang vektor A sama dengan panjang vektor B. Kemudian dua vektor dikatakan sama apabila, syarat yang lain, apabila saling sejajar dan besarannya sama. Sejajar jadi sama arahnya. Vektor A sejajar B, jadi di sini vektor A-nya ini vektor B. Jadi vektor itu bisa dituliskan di atasnya diberi anak panah kalau huruf kecil biasa tanpa ditebali. Kalau tanpa anak panah berarti hurufnya ditebali. Dan yang kedua, besaran vektor A sama dengan besaran vektor B. Besaran itu tadi modulus yang kita mengukur panjangnya. Sekarang kita pelajari vektor negatif. Vektor negatif A mempunyai ukuran yang sama dengan vektor A. Jadi vektor A dengan vektor negatif A itu tuh sama panjangnya, tetapi arahnya yang berlawanan. Jadi yang berlawanan itu arahnya, karena di sini positif A, negatif A. Vektor negatif sering disebut vektor inverse. Sebelumnya vektor negatif itu misalkan seperti ini. Ini vektor A, ketika kita buat seperti ini, kemudian anak panahnya kita balik, maka di sini menjadi negatif A. Ketika arahnya berlawanan, maka menjadi negatif. Nah, sekarang kita lanjutkan ke operasi vektor. Yang pertama, perkalian vektor dengan skalar. Skalar itu apa? Nah, ya tadi kalau skalar berarti hanya berupa besaran tanpa arah. Misal ini vektor U, kemudian dikalikan dengan K, maka menjadi K kali vektor U. Sedangkan negatif KU, misalkan ada negatif KU, berarti vektor ya panjangnya sebenarnya sama dengan ini, hanya arahnya berlawanan. Jadi nanti seperti ini. Nah, dibalik arah anak panahnya dibalik, maka itu menjadi negatif K. Untuk penjumlahan vektor, sekarang ke penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor itu bagaimana? Misal jika AB dan BC mewakili vektor A, AB-nya vektor A, BC-nya vektor B, maka vektor AC itu merupakan AB, otomatis AC-nya hasil penjumlahan dari vektor A ditambah vektor B. Perhatikan di sini AB ditambah BC, gampangannya seperti ini. Di sini sama-sama B kan tengahnya, maka inilah menjadi vektor AC. Jadi biasanya ketika vektor itu, misal nanti ada vektor AD, berarti nanti bisa jadi menjadi vektor AC ditambah vektor CD. Seperti ini bisa, tengahnya sama, maka menjadi vektor AC seperti itu. Ini masih teori, jadi kita sedikit percepat. Perhatikan gambar ini. AB kita sebut vektor A. DC itu vektor A juga karena dia sejajar. BC dan AD vektor B. BC ini, AD ini. Maka AC sama dengan, perhatikan AC. AC kan AB BC. Misal kita keluarkan segitiganya. Di sini A, B, C. Maka AC itu adalah AB ditambah AC, maka jadi AB ditambah BC menjadi AC.
Sehingga AC itu sama dengan A ditambah B. Karena tadi vektor AB itu adalah A, BC-nya B. Atau AC bisa juga B ditambah A. Kok bisa? Kita lihat segitiga yang atas, balikannya. Segitiga yang seperti ini. Di sini A, D, C. Maka vektor AC itu AD ditambah DC. Nah, jadi vektor AC juga bisa vektor AD ditambah DC. Ini perhatikan, sama kan tengahnya? AC, AC. Berarti tengahnya sama AD, DC. AD apa? AD itu adalah B, DC itu A, maka B tambah A. Di sini sudah dicantumkan. Ini sudah ada di catatan, ini Ibu hanya tinggal menjelaskan yang sudah dicatat kemarin. Cara penjumlahan ini disebut penjumlahan vektor dengan aturan jajar ginjang. Kalau tadi segitiga, nah sekarang yang jajar ginjang, aturan jajar ginjang. Penjumlahan 3 vektor atau lebih dapat dilakukan dengan menggunakan aturan poligon, tapi yang kita pelajari hanya sampai di aturan jajar ginjang. Sekarang selisih 2 vektor. Selisih 2 vektor A dan B dinyatakan sebagai A dikurang B. Dapat dipandang sebagai penjumlahan vektor A dengan inverse vektor B. Maksudnya A dikurang B sama aja dengan vektor A dengan vektor negatif B. Maksudnya vektor negatif B itu berarti arahnya yang berlawanan dengan vektor B. Ingat, negatif di vektor itu adalah menyatakan arahnya. Arah yang berlawanan itu dinyatakan dengan negatif. Misalkan A, kita sampai di sini, misalkan A dikurang B sama dengan C, maka C sama dengan A dikurang B, ya kan? Ini hanya tukeran tempat. Kemudian sama saja dengan A ditambah vektor negatif B. Bisa dimengerti? Nah, ini bisa dilihat. Oh, ini ada, harusnya ini anak panahnya ke sana. Di sini vektor B-nya ke sana otomatis. Nah, ini disebut negatif B karena apa? Anak panahnya berlawanan dengan vektor B. Di sini tadi misalkan vektor A dikurang B. A ini anak panahnya lanjut. Ini ke atas, ini ke samping. Maka menjadi vektor ini, vektor C. Kita ke vektor 0. Jika vektor A sama dengan B, maka A dikurang B sama dengan 0. 0 disebut vektor 0. Vektor 0 tidak mempunyai besar dan arahnya tak tentu. Karena tidak mempunyai besar arahnya tak tentu, makanya dia disebut vektor 0. Kalau vektor satuan, jika A adalah suatu vektor, maka A dibagi modulus A. Ingat tadi ketika diberi tanda tegak, kita membacanya modulus. Jadi ini A per modulus A adalah vektor satuan dari vektor A. Dengan kata lain, vektor satuan adalah vektor yang modulusnya sama dengan satu satuan panjang. Ini nanti akan kita bahas di selanjutnya, akan lebih jelasnya untuk mencari vektor satuan. Nah, ini catatan saja, hati-hati penulisan vektor ditebali atau yang lainnya harus dicetak tebal. Jika tidak dicetak tebal, maka penulisannya menjadi diberi anak panah atasnya. Oke, kita lanjutkan di pertemuan kedua kemarin. Di sini akan kita bahas juga penjelasannya. Berarti kita ke dimensi 3. Nah, untuk ruang dimensi 3, kalau dimensi 2 itu hanya mengenal sumbu X dan sumbu Y. Yang sudah kalian pelajari di koordinat kartesius, itulah gampangannya, itu berarti dimensi 2. Nah, untuk
untuk dimensi 3 itu tambah lagi. Selain X, Y ada Z. Dan juga X-nya, perhatikan sini nulisnya X ke sini, Y, Z-nya ke atas. Ini X, ini Y, ini Z. Jadi kalau kita mau menyajikan suatu koordinat titik X, berarti cari X-nya ke sini. Misal 2, berarti di sini 2. Jadi bukan negatif, tapi di sini positif. Jadi positif ke arah X, ini positif ke arah Y. Baru negatifnya itu kebalikannya. Kalau ke sini positif, berarti kebalikannya yang ke sana. Ini berarti ini negatif Y. Kalau di sini Y positif, di sini ini Y, otomatis Y yang negatif ke sana. Kalau Z itu positif ke atas, dan maka negatifnya ke bawah. Nih, misalkan titik P 2,4,3, artinya X-nya berapa? X-nya 2, Y-nya 4, X, Y, Z, Z-nya 3, berarti 2, kita cari 2. Oh, yang X kita cari 2. Ingat, sebisa mungkin sama perbandingannya. Jadi misal jarak tiap satuannya itu sama, jangan berbeda-beda panjangnya. Tiap 1 cm ya 1 cm. Misalkan 1, 2, 3, 4, ke Y-nya juga 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Z-nya juga. Jadi jangan skalanya berbeda. Skalanya yang tepat agar hasilnya juga tepat. X-nya sudah 2. Kemudian Y-nya 4. Berarti dari X2 ini mengarah ke Y ke sana. Berarti dia kita cari Y-nya yang 4. Nah, ketemu titik 4 di sini. Titik X-nya di sini. Kemudian kita pertemukan. Nah, kemudian ditarik di sini tegak lurus. Nah, inilah titik temunya untuk X dan Y-nya. Kemudian Z-nya 3. 3 itu dari titik 0 ini kita cari koordinat 3. Titik 3. 3 di sini. Kemudian kita tarik garis ini sejajar. Garis sejajar ini dan ini sejajar sama. Nah, kemudian titiknya kita beri titik, panjangnya sama, ini dan ini sama. Baru kita hubungkan. Sehingga titik 2,4,3 itu di mana? 2,4,3. Berarti di sini. Nah, 2,2 X-nya di sini, 4 ke inilah 2, 4, 3. Itulah koordinatnya. Sekarang kita ke vektor basis. Vektor basis ditentukan oleh vektor satuan atau panjangnya sama, yaitu IJK dengan ketentuan. Jadi vektor yang searah dengan OX itu, OX berarti kita beri I, satuannya I. Kemudian yang dari arah OY kita beri satuan J. Yang ke OZ kita beri satuan K, IJK. I di X, J di Y, K di Z. Jika titik P itu A, B, C adalah sembarang titik dan R adalah vektor posisi P, vektor posisinya kita sebutnya R. Jadi itu hanya lambang, jadi bisa berubah-ubah. Maka R dapat dinyatakan sebagai triple. Kalau kita membuat vektornya seperti ini, A berarti AI itu vektor satuan OX-nya, B-nya berarti BC, ini C-nya berarti CK. Sehingga vektor OP, jadi O ke P, karena di sini titik P kan, di sini kita sebutnya R, vektor R kecil. Jadi di sini OP itu dimisalkan sebagai R sama dengan AI ditambah BC ditambah CK. Itulah vektor posisi. Jadi vektor posisi itu penulisannya seperti ini. Ada I, ada J, ada K. Itulah vektor posisi. Dibaca yang teliti dan berulang-ulang, nanti akan paham. Bentuk vektor R tersebut juga dapat dinyatakan dengan menggunakan vektor kolom.
Kalau di sini vektor posisi berarti seperti ini. Vektor kolom bagaimana? Vektor kolom ya dibuat kolom. Ingat ini kurung seperti ini. Ini ya, jangan terlalu banyak, kurung biasa seperti ini. Kurungnya yang kotak lurus. Vektor R sama dengan tadi ABC, ya udah A, B, C. X-nya paling atas, Y-nya tengah, Z-nya bawah. Itu kalau vektor kolom. Kalau vektor posisi yang ini, vektor kolom yang ini. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Saya bisa membedakan vektor posisi bagaimana, vektor kolom bagaimana. Sebagai contoh, misalkan sebuah titik P 3,2,4. Maka vektor posisi titik P yang kita sebut P kecil dinyatakan dengan vektor P sama dengan, ya sudah, berarti 3I ditambah 2J ditambah 4K. Ini karena positif semua makanya dia tambah. Bagaimana kalau dia negatif? Ya berarti tandanya dikurangi. Bisa dilihatkan tugas yang kemarin sudah terjawab, vektor posisi itu bagaimana? Seperti ini. Kemudian kalau vektor kolomnya ya tinggal dibuat dalam bentuk kolom. Di sini sudah terus, ya udah dikurung 3, 2, 4 ke bawah, selesai. Itu vektor kolom. Oke, kita ke operasi vektor. Kalau tadi kan dimensi 2, di sini dimensi 3, berarti ada 3 X, Y, Z. Koordinatnya 3. Beberapa operasi vektor seperti penjumlahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut. Misalkan vektor P-nya di sini diketahuinya ini vektor P, di sini vektor Q. Sudah dimengerti? Nah ini tadi soalnya Ibu tulis, cantumkan di sini biar kelihatan. Vektor P 2I ditambah 3J ditambah 4K dan Q. Jika AB dan BC masing-masing mewakili vektor P dan Q, maka AB ini sebagai P, BC, ini Q, ini BC, AC, maka AC sama dengan AC itu di sini, berarti yang anak panahnya satu arah. AB, BC, berarti itulah AC. Berarti AC sama dengan vektor AB ditambah vektor BC. Diperhatikan nih, B-nya tengahnya sama kan, sama-sama B-nya. Anggap gini Kak, untuk ngecek jawaban kalian. Sama dengan vektor AB tadi apa? AB itu P itu 2I, 3J, 4K. Ini ditulis. BC apa? 4I. BC itu Q. Di sini 4I, 2J, 5K. Dijumlahkan. Ketika dijumlahkan, kumpulkan yang variabelnya sama. Berarti yang ada I-nya jadikan 1, J-nya jadikan 1, yang ada K-nya jadikan 1. Di sini yang ada I-nya 2I dan 4I, maka di sini 2 tambah 4 diberi kurung, kemudian I-nya ditulis di luar. J-nya 3J dan 2J, maka di sini 3 ditambah 2J. 4K dengan 5K, 4 ditambah 5K, sehingga vektor AC sama dengan 2 tambah 4, 6, 6I, 3 tambah 2, 5, berarti 5J, 4 tambah 5K, berarti 9K. Selesai. Jadi vektor AC tersebut di atas mewakili dari penjumlahan vektor P dan Q, sehingga P ditambah Q itu sama dengan 6I ditambah 5J ditambah 9K. Bisa dimengerti? Jadi penjumlahan ya sudah, tinggal dikumpulkan yang variabelnya sama. Sekarang contohnya, diberikan vektor-vektor sebagai berikut. Vektor A-nya 1, 2, 4 di sini dalam vektor kolom karena dia bentuk kolom. Vektor B-nya 5, 4, 0. Tentukan A ditambah B, A kurang B, 2A negatif 3B. Ya sudah, tinggal. Nah ini tadi soalnya di situ, ini diketahuinya di sini, Ibu tulis ulang di sini vektor A dan vektor B. A tambah B ya sudah diurutkan, jadi harus sejajar. Kalau penjumlahannya tinggal ditambahkan aja, atas dengan atas, tengah dengan tengah, bawah dengan bawah, dijumlahkan biasa, penjumlahan biasa. Oke, itu kalau jumlah. Bagaimana kalau kurang?
Ya dikurangi, sama aja, cara mengurangi biasa. Yang penting sejajarnya, atas-atas, tengah-tengah, bawah-bawah. Kemudian yang ketiga ini adalah perkalian dengan skalar. Ingat, perkalian dengan skalar apa sih? Di sini skalarnya dikalikan 2, A-nya dikalikan dengan 2, jadi vektor A dikalikan 2. Ya sudah, berarti masing-masing dikalikan. 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 4. Dihitung seperti biasa. Nah, kalau yang keempat, ini perkalian juga dengan skalar, tapi dia negatif 3B. Berarti ya udah, negatif 3 kali vektor B. Ini hasilnya. Lebih mudah ketika mengerjakan seperti ini dibandingkan teorinya. Akan lebih mudah lagi jika dibaca berulang-ulang teorinya, nanti akan paham. Nah, contoh yang lain sekarang. Diketahui titik A 3, 4, 7 dan titik B negatif 2, 5, 1. Tentukan komponen vektor AB. Ini kita buat pemisalan jika A dan B-nya masing-masing merupakan vektor posisi titik A dan B. Jadi A itu sebagai vektor O ke A. Vektor satuan O ke A, kita sebutkan A kecil. Otomatis ketika OA itu A kecil, ingat tadi ketika berlawanan, berarti kalau AO berarti negatif A. Ingat, kalau vektor berlawanan berarti diberi negatif. Kemudian OB itu berarti vektor B kecil. Kalau OB B kecil, otomatis BO negatif B. Bisa dipahami kenapa ini positif B, ini negatif? Karena ini OB dengan BO berlawanan. Sehingga AB sama dengan AB itu apa? Vektor AB. Oh, bisa vektor AO ditambah OB. Kalau OA ditambah AB, ya enggak. Yang kita cari kan AB. Oh, berarti ada AO tambah OB. Lihat, sama-sama O-nya di tengah. Iya kan? Yang kita lihat pinggirnya, tengahnya harus sama, maka pinggirnya. Nah, AO itu apa? AO tadi, kalau OA itu A, berarti AO negatif A, OB. OB-nya vektor B. Jadi, vektor AB itu sama dengan negatif A ditambah B. Bisa juga kita tulis menjadi B dikurang A. Kan sama saja, hanya asal tidak berpindah ruas. Jadi, dia tetap. Di sini plus B kan, kita tulis B, min A-nya jadi min A, sehingga B dikurang A, ya sudah vektor B-nya ini tadi tinggal ditulis negatif 2, 5, 1 dikurangi vektor A. Pengurangan biasa, ya itulah jadi komponen vektor AB itu negatif 5, 1 dan negatif 5. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan. Di pertemuan ketiga kemarin, pertemuan ketiganya yang kita pelajari apa? Yang kita pelajari rumus perbandingan. Rumus perbandingan, misalkan titik P terletak pada garis AB dengan perbandingan AP banding PB. AP banding PB. Itu adalah M banding N. Jika vektor posisi A dan B dinyatakan dengan A dan B, maka vektor posisi P itu apa? Berarti O ke titik P. Karena apa? Karena ada perbandingan tadi P. Karena kalau di sini P berarti ya di sini P kecil. Kalau di sini M itu sebenarnya untuk memudahkan. Berarti di sini M kecil. Karena di contoh soal kemarin M, maka lebih mudahnya dia M kecil. Nah, ini sebenarnya ini cara menemukan rumusnya, itu bisa dibaca saja. Nanti kalau intinya ini ada perkalian silang, jadi ini cara panjang menemukan rumusnya. Silahkan dibaca. Nah, ketika dia sudah berbentuk koordinat A itu X1, Y1, Z1, B itu X2, Y2, Z2, maka
XP sama dengan M. Jadi ini perbandingan yang depan berarti dikalikan dengan yang belakang ditambah N kalikan yang depan dibagi M. Jadi dibalik, kan tadi perkalian silang. Sehingga koordinatnya ini nanti menjadi X-nya, ini berarti XP, karena ini titik P berarti XP. Yang tengah ini YP, di sini ZP. Maka di contoh soal untuk memudahkan, biar tidak ruwet panjang, maka di XP-nya sendiri, XP sama dengan ini, ZP ditulis seperti ini nggak apa-apa, nanti di hasil akhirnya baru diberi kurung. YP, maaf, berarti YP dulu, YP yang tengah, kemudian ZP-nya yang ini. Ini ZP. Ini YP yang tengah, ini yang XP. Contohnya, vektor posisi titik A dan B masing-masing dinyatakan dengan A dan B. Nyatakan vektor posisi titik P dengan A dan B jika titik P membagi AB di dalam. Hati-hati, di sini ada di dalam dan di luar. Jadi ketika di dalam dan di luar itu nanti memang di sini sama-sama 3:2, tapi kan ada kata di dalam dan di luar, itu nanti akan mempengaruhi perbandingannya. Nah, bisa dibandingkan yang kiri ini di dalam, yang di sini, yang di kanan di luar. Ketika dia di dalam, otomatis perbandingannya positif. Ketika dia di luar, maka perbandingan yang belakang ini menjadi negatif. 3:2 sebenarnya sama-sama 3:2, tapi karena ininya di luar, maka menjadi 3:-2. Kenapa? Karena arahnya berlawanan, jadi ke dalam. Maksudnya jadi ke kiri. Yang awalnya anak panah itu ke kanan, nah seperti ini ke kanan, ini jadi ke kiri. Makanya menjadi 3:2. Untuk penghitungannya sama caranya, berarti 3 kali B ditambah 2A per 3 ditambah 2. Hanya bedanya di sini ada, di sini negatif, di sini 2-nya positif. Untuk penghitungannya ini aljabar biasa. Yang namanya penjumlahan, pecahan, kalau penyebutnya sudah sama ya sudah. Di sini karena dia dibagi 1, maka karena per 1 itu hasilnya tetap, berarti per satunya tidak perlu ditulis. Nah, kalau yang bingung ini 3B dikurang 2A menjadi negatif 2A ditambah 3B, itu sama aja dengan misalkan 5 dikurang 2, bisa kita tulis negatif 2 ditambah 5, itu sama. Yang penting tidak pindah kelas. Nah, ini diketahui titik A 2, 3, 4, titik B-nya ini. Tentukan koordinat titik P jika titik P membagi di dalam. Nah, P-nya di dalam, berarti nanti bagaimana? Perbandingannya positif apa negatif? Iya, betul, positif. Nih, karena P-nya di dalam, maka di sini tetap ini 5, di sini perbandingannya 2. Tidak negatif karena arahnya sama-sama ke kanan. Nah, nih diperhatikan. Jadi perbandingan 5-nya ini kan yang depan, berarti 5 dikalikan nih X yang belakang dulu. Ini untuk XP dulu, kita ke XP. 5 kali 9 ditambah di sini 2, berarti 2 kali berapa? 2 kali 2 itu belakang, kalikan yang depan, 2 kali 2 dibagi, perbandingannya dijumlahkan 5 tambah 2. 5 kali 9-nya 45 ditambah 2 kali 2-nya 4 dibagi 5 tambah 2, 7, 49 dibagi 7, 7. Begitu juga YP dan ZP. Jadi perbandingan yang depan kali belakang, perbandingan yang belakang ini kali yang depan. Jadi dibalik. Seperti itu. Nah, sekarang untuk contoh 6, beda lagi. Kalau contoh 6, diketahui titik A-nya ini, titik B ini, koordinat titik P jika titik P membagi di luar dengan
dengan perbandingan 3:2. Hati-hati di luar. Artinya, nah, kalau P-nya yang di luar nih, P-nya di luar, maka 3-nya kanan berarti tetap positif. Karena kemudian P, B-nya ternyata karena P itu di luar B, 2 berarti balik arah 1, 2. B-nya jadi di sini karena berbalik arah, maka perbandingan itu menjadi 3:2. Jadi bukan karena Bu di sini positif kok ini jadi negatif. Ini tadi alasannya karena dia di luar. Jadi ketika dia di luar, maka perbandingannya menjadi negatif. Dan sebenarnya Ibu lihat kalian semua sudah memahami konsep ini, hanya hati-hati di menghitungnya. Banyak yang masih salah menghitung perkalian negatif dengan positif. Kemudian tanda plus min ini, ketika plus bertemu dengan min berarti menjadi min. Nah, di sini min kali min harusnya jadi plus. Hanya seperti itu, hanya itu yang perlu diperhatikan. Tetap biar gampang, XP-nya sendiri, YP sendiri, ZP sendiri. Nah, baru di kesimpulannya dijadikan seperti ini. Jadi ingat ya, jadi kenapa perbandingan itu berubah jadi negatif? Karena ini tadi di luar. Kalau di dalam, membaginya di dalam itu positif, perbandingannya tetap positif. Sekarang kita bahas satu contoh latihan soalnya yang kemarin. M adalah titik pada garis PQ. Tentukan koordinat M jika P-nya ini, Q-nya ini, dan PM bagi MQ ini. Nah, kalau perbandingannya 4:3, di sini tidak ditentukan apakah dia di dalam atau di luar. Tetapi kita melihat dari perbandingannya, karena positif banding negatif, artinya dia di dalam apa di luar? M-nya. Iya, dia di luar. Nah, nih, jadi M-nya di luar karena negatif. Jadi ini 1, 2, 3, 4. 4 sini. Ini titik P-nya. Kemudian mencari Q-nya. 1, kebalikan arah. 2, 3. Inilah titik Q. Caranya di sini sama. Hanya hati-hati menghitung. Dan bawahnya karena dia 4:3 berarti untuk penyebutnya 4 ditambah negatif 3. Punya 4 buat bayar hutang 3, maka sisa 1, seperti itu. Dan untuk ngitungnya yang atas nih, misal untuk yang XM, kita bahasnya yang XM, YM, ZM-nya dianalogikannya sama. Berarti 4 kali Q-nya. Nah, 4 ini kan depan, berarti kali Q-nya 0, X-nya ditambah. Di sini negatif, berarti negatif kali X yang P kali negatif 3. Maka di sini 4 kali 0 itu 0, negatif 3 kali negatif 3 positif 9, bukan berubah jadi min 9. Jadi karena plus min ketemu min jadi plus. 0 ditambah 9 dibagi 1 maka ketemu 9. Dan seterusnya begitu juga untuk YM dan ZM. Bisa dimengerti. Jadi perbandingan kenapa jadi negatif itu ketika dia membaginya di luar. Kalau di dalam membaginya, maka perbandingannya tetap positif. Baik, sekian penjelasan untuk vektor. Semoga bermanfaat dan ingat selalu jadilah anak yang membawa kebahagiaan untuk keluarga, taat beribadah, menjaga etika dan sopan santun dimanapun kita berada. Semoga mudah dipahami dan semoga diberikan kemudahan untuk memahami.